Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Hipotesis Hikmah Podcast Isu Strategis oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. Perkenalkan, aku Asma Amanina. Pada Hipotesis episode ke-18 kali ini aku akan menemani teman-teman hipotesian di rumah untuk membahas isu yang cukup menarik. Tentunya kita juga akan membahas isu ini dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Tunjung Sulaksono. Selamat datang di Hipotesis. Mungkin Bapak boleh langsung menyapa hipotesian di rumah sekaligus perkenalan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hipotesian yang ada di studio juga ya, dan juga di rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kesempatan yang luar biasa bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tunjung Sulaksono. Saya adalah dosen ya di program studi ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk sehari-hari saya juga mengajar di Magister Ilmu Pemerintahan. Jadi home base saya sebetulnya ada S2, tapi juga banyak mengajar di S1 Ilmu Pemerintahan Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, jadi hipotesian untuk episode hipotesis kali ini kita akan membahas topik terkait pilkada. Fokusnya yaitu ya serba-serbi pilkada lah ya, secara general. Dan sebelum kita mulai, aku akan memberikan sedikit pengantar untuk topik kita kali ini. Kenapa sih kita membahas pilkada gitu ya? Karena seperti yang kita sama-sama tahu, sebentar lagi di bulan depan, tepatnya di tanggal 27 November 2024, kita akan melaksanakan pilkada secara serentak di satu Indonesia. Dan ya karena isu ini lagi happening banget nih, jadi kita akan membahas di episode hipotesis kali ini. Oke, langsung kita mulai aja ya Pak ya, dari pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak Tunjung nih, melihat momen pilkada 2024 ini, pendapat Bapak gimana sih? Mungkin bisa diceritain hal yang menariknya atau tantangan, atau kita sebagai pemilih ini hal apa yang perlu diperhatikan gitu. Iya, jadi gini Mbak Nina, ini kan pemilu kada serentak yang benar-benar serentak ya. Yeah. Kalau kita lihat 27 November 2024 nanti itu ada total ya di seluruh Indonesia ada 545 daerah yang menyelenggarakan pemilu kada. Dari 545 daerah itu ada 37 provinsi, ada 415 kabupaten dan 90 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi nanti suasananya akan nyaris sama dengan pemilu kemarin, pemilu legislatif dan pilpres kemarin ya, karena dilaksanakan secara serentak. Kalau sebelumnya kan pemilu kada itu atau pemilihan ya sering disebut sebagai pemilihan saja, itu dilaksanakan di beberapa daerah, ada yang melaksanakan, ada yang tidak, itu ya tergantung pada habisnya masa berlaku atau habisnya jabatan dari kepala daerah. Nah, besok ini kita akan melaksanakan, semua daerah melaksanakan pemilihan atau pilkada itu. Jadi suasananya akan sangat meriah. Barangkali itu yang menarik. Lalu yang kedua, saya kira karena ini benar-benar yang pertama kali dilaksanakan secara serentak, tentu apa yang nanti akan terjadi dalam pemilihan serentak di seluruh Indonesia tadi yang melibatkan 545 kabupaten kota di hari yang sama, ini tentu akan menjadi lesson learn yang menarik, saya kira ya. Keberhasilannya, tantangannya, ya kendala-kendalanya itu nanti akan memberikan perbaikan ya terhadap pelaksanaan pilkada berikutnya. Jadi saya kira itu dua hal yang menarik ya. Lalu yang ketiga, saya kira kalau dulu orang dari misalnya di satu kota ya kabupaten sebelahnya menyelenggarakan gitu kan, itu bisa menjadi semacam cheerleader saja gitu ya, melihat gegap gempita di negeri tetangga atau di kabupaten kota tetangga. Nah, ini sekarang enggak ya, jadi merata semuanya melaksanakan pilkada. Dan ini mungkin hal-hal yang saya kira menarik ya dalam pelaksanaan pilkada 2024 ini. Nah, selain hal-hal yang menarik itu, saya kira juga kita punya banyak tantangan ya Mbak Nina ya untuk pilkada 2024. Yang pertama saya kira adalah
partisipasi masyarakat, Parmas ya, biasanya kalau teman-teman penyelenggara menyebut itu sebagai Parmas, partisipasi masyarakat. Maksudnya begini, kalau dalam negara demokrasi kan yang namanya pemilu itu nyaris menjadi satu hal yang wajib ya, dan pemilu itu menjadi satu hal yang penting sebagai sarana legitimasi. Jadi seorang pemimpin yang terpilih ya, entah itu di jabatan legislatif, entah itu di jabatan eksekutif, itu ketika terpilih itu dia akan mendapatkan legitimasi atau keabsahan untuk memimpin itu lewat pemilu ya, bukan lewat siapa yang batu gunting kertas dia menang kemudian jadi pemimpin, kan enggak, tapi lewat pemilu. Nah, dengan pemilu itulah maka menjadi legitimasi, termasuk pemilihan atau pilkada yang nanti akan diselenggarakan pada bulan November 2024 itu akan menjadi legitimasi, berarti dia sah untuk memimpin, berarti dia legitimate untuk memimpin. Nah, persoalannya sekarang adalah bahwa, nah ini termasuk saya kira tantangan ya Mbak Nina ya, partisipasi masyarakat dalam pemilu kada itu relatif lebih rendah gitu ya. Selama ini angka yang berbicara relatif lebih rendah dibanding dengan pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden. Ya, jadi untuk data pemilu 2024 kemarin ya, kalau mengacu kepada data KPU, tingkat partisipasi pemilih itu sampai menyentuh angka 81,78%. Nah, ini kan termasuk angka yang cukup tinggi untuk pemilu legislatif dan pilpres. Nah, angka untuk pemilu kada masih di bawah itu. Nah, ini menjadi tantangan saya kira ya, menjadi tantangan bagi seluruh penyelenggara maupun bagi kita masyarakat sendiri untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi kita dalam pilkada tadi ya, agar legitimasi dari pemimpin yang nanti terpilih itu tinggi. Karena semakin banyak orang yang datang dan memberikan pilihan, itu artinya political legitimasi atau keabsahan seseorang atau dukungan publik terhadap proses demokrasi itu, wabil khusus lewat pemilu, itu juga tinggi. Jadi siapapun nanti yang terpilih itu diharapkan dukungan masyarakat itu juga tinggi terhadap pemimpin yang terpilih. Oke, berarti perlu ada upaya untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Ya, betul. Jadi memang di sini menjadi tugas KPU saya kira sebagai penyelenggara pemilu atau pemilihan yang utama ya Mbak ya, harus menggunakan berbagai macam cara yang saya kira kreatif ya, cara-cara yang kreatif, apalagi sekarang kan medsos luar biasa ya, jangkauannya ya kan, jenisnya, nah itu bisa dioptimalkan agar masyarakat itu mau datangi ke tempat-tempat pemungutan suara yang nanti tanggal 27 November ya. Jadi cara-cara pendekatan, kemudian segmentasi itu menjadi penting ya. Sekarang ini kan mayoritas generasi muda. Nah, bagaimana kemudian pemilu kada atau pemilihan yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27 November bisa sukses ketika pemilih mayoritas kita adalah pemilih muda ya, berarti ya harus dengan bahasa anak muda toh, harus dengan menggunakan idiom-idiom anak muda, istilah-istilah anak muda ya, artinya memahami dunia anak muda itu seperti apa dan kemudian transfernya ke dalam metode sosialisasi pemilu yang tepat ya, sehingga teman-teman muda terutama ini mau datang ke TPS ya dan memberikan suara. Nah, barangkali itu salah satu tantangan yang terbesar, tapi saya kira juga masih ada beberapa yang lainnya Mbak Nina ya, misalnya seperti, nah ini kita juga harus paham ya bahwa dalam pemilu itu akan ada masa kampanye, di mana masa kampanye itu juga yang marak adalah pemasangan gambar calon atau pasangan calon ya kan. Nah, setelah pasangan calon itu selesai berkampanye, kira-kira yang kemudian dipasang di perempatan jalan, ditempel di beberapa tempat itu diapakan? Ya, selama ini kan belum berpikir ya, atau mungkin belum sejauh itu berpikir bahwa itu kan menjadi sampah, ya kan? Dan sampah dari hajatan pemilu itu kebanyakan karena materi atau APK, alat peraga kampanye itu berasal dari sejenis plastik, kalau nggak salah namanya PVC. Nah, ini menjadi sulit terurai. Padahal itu kan nggak bisa dipakai 5 tahun lagi ya kan? Ya kan? Hari ini udah nggak relevan lagi untuk tahun atau 5 tahun yang akan datang. Nah, terus kemana? Ini kan akan menjadi bertonton sampah. Sehingga tantangan ke depan saya kira adalah bagaimana memfasilitasi
campaign atau kampanye politik itu dengan menggunakan bahan-bahan atau materi yang jauh lebih ramah lingkungan, sehingga bisa didaur ulang dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak. Ya. Kemudian setelah tadi menyampaikan tantangan, hal menarik dan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, di momen pilkada ini nih Pak, sebelumnya kan belakangan ini tuh sempat terjadi perubahan regulasi terkait batasan usia untuk calon kepala daerah ya Pak ya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, sebenarnya batasan usia itu berpengaruh nggak sih terhadap kemampuan memimpin seseorang gitu? Jadi sebelum sampai saya sendiri sebetulnya berada pada posisi bahwa menentukan batas ini minimal ya, kalau maksimal tidak ada batas minimal seseorang untuk bisa menduduki jabatan publik itu sebetulnya adalah open legal policy, artinya itu tergantung pada pembuat undang-undang gitu ya. Dan saya kira untuk menentukan entah itu 25, 30, 35, 40 itu saya kira adalah merupakan kewenangan dari pembuat undang-undang. Nah, namun yang menjadi penting di sini adalah bahwa pemimpin, entah itu pemimpin di level daerah maupun itu pemimpin di level nasional, saya kira kan harus dalam kondisi prima itu Mbak. Ya prima itu ya sehat fisik, mental, rohani ya gitu ya. Intinya itu, karena dia akan melaksanakan pekerjaan yang sangat berat selama dia memimpin selama 5 tahun memimpin satu daerah atau satu kabupaten atau kota atau provinsi katakanlah ya. Betul. Selama dia menjalankan tugasnya itu dia akan banyak menghadiri pertemuan-pertemuan, dia harus memimpin rapat-rapat dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan kalau usianya itu ideal, maka dia sedang berada dalam puncak performa. Ya. Kemudian kalau umurnya juga mencukupi, nah itu maka dia diharapkan sudah cukup dewasa, ya kan, cukup bijak ketika harus mengambil suatu keputusan. Nah, saya kira itu sebetulnya isunya di situ. Artinya kalau kemudian kita mengatakan bahwa lebih muda itu kurang pengalaman atau kemudian lebih tua lebih berpengalaman, itu tidak juga harus seperti itu ya Mbak ya. Mbak Ina menjadi pembawa acara podcast seperti ini kan sebetulnya sudah terpapar dengan materi-materi pendidikan politik ya muda pun bisa juga ya, yang lebih senior pun belum tentu bahwa dia kemudian akan mendapatkan kesempatan yang sama seperti ini toh, sehingga tua dan muda sebetulnya tidak terlalu relevan. Yang relevan itu adalah tadi isunya bahwa dia memiliki kesehatan ya, baik itu fisik, mental gitu toh. Kemudian yang kedua ya dia paham betul dengan proses politik ya, dengan pendidikan politik, dengan sistem politiknya. Itu akan sangat bermanfaat saya kira ya bagi dia ketika dia harus memimpin daerah. Jadi sifatnya relatif gitu ya Pak? Ya betul, mungkin jawabannya nisbi ya, relatif ya saya kira ya. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya ini kan semakin dekat nih Pak dengan momen pemilihan, ya kan? Udah banyak momen debat juga nih untuk calon kepala daerah. Menurut Bapak sendiri, kira-kira isu apa sih yang penting gitu untuk dibawakan dalam debat pemilihan kepala daerah ini? Ya, isu debat itu sebetulnya banyak yang digali, yang bisa digali ya Pak ya. Itu yang membuat nanti debat makin menarik, kemudian masyarakat juga semakin bisa untuk menilai ya nanti ya ini kualitas pasangan calon yang ini bagaimana gitu ya, pasangan, karena debat itu kan nanti paling tidak ada 3 tahapan ya Pak ya. Untuk kepala daerah sendiri, untuk calon kepala daerah sendiri, kemudian untuk calon wakil kepala daerah, dan kemudian ada debat untuk pasangan. Jadi ada 3 debat yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari pelaksanaan debat itu ya tentu kita berharap bahwa debat yang baik itu adalah debat yang mampu mengupas tuntas kualitas dari masing-masing pasangan calon ataupun personal dari tiap calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah itu bagaimana kualitasnya, kapasitasnya itu bisa dinilai oleh publik melalui debat. Nah, ada banyak sebetulnya ya isu-isu yang menarik, tapi saya kira ketika kita koneksi dengan pilkada ya, maka apa isu-isu yang menjadi menarik untuk dieksplor ya. Nah, yang pertama saya kira bahwa kepala daerah itu harus memiliki pengetahuan terkait dengan pengembangan potensi lokal.
ya. Jadi potensi lokal ini adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh daerah, tapi selama ini belum terlalu banyak dieksplor ya. Nah, oleh karena itu debat-debat itu saya kira perlu memasukkan unsur-unsur ini, bagaimana pengetahuan dan pemahaman dari kandidat ya terhadap isu-isu potensi daerah yang bisa dioptimalkan. Itu yang saya kira pertama. Lalu yang kedua, kita juga perlu melihat kapasitas problem solving gitu ya dari pasangan atau pasangan kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Kenapa? Karena nanti real selama 5 tahun itu pasti akan banyak persoalan. Day to day government itu pasti ada. Mulai dari pelayanan publik gitu ya, kualitas pelayanan publiknya, mulai dari bencana ya kan, kemudian inovasi yang dikembangkan sesuai dengan konteks lokal. Itu kan banyak sekali isu-isu seperti itu. Nah, kalau itu dimunculkan dalam debat, saya kira itu akan banyak membantu ya masyarakat pemilih nanti untuk bisa menilai ya, kira-kira apa kandidat itu apakah memiliki kemampuan melakukan problem solving terhadap persoalan-persoalan pemerintahan dalam konteks suatu daerah tertentu. Yang ketiga saya kira ya penyelarasan ya pembangunan ya Mbak Nila ya, karena kita ini kan negara kesatuan kan, negara kesatuan sehingga pembangunan di daerah itu nggak bisa istilahnya semaunya sendiri di satu daerah, tapi harus terintegrasi dengan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang di daerah itu harus sinkron dengan rencana pembangunan di tingkat nasional. Jadi kepala daerah itu harus mampu menyelaraskan itu. Dan yang terakhir saya kira masih ada kaitannya juga dengan negara kesatuan tadi ya Mbak ya. Kita kan menyadari ya bahwa banyak isu-isu yang masih berkembang terkait dengan persatuan nasional. Nah, kepala daerah nanti diharapkan mampu memunculkan dan memperkokoh rasa persatuan itu, sehingga kalau materi ini masuk ke dalam debat saya kira akan menarik ya, karena publik kemudian bisa menilai kemampuan seorang kepala daerah, rasa nasionalisme untuk seorang kepala daerah misalnya ya, dalam meningkatkan atau memperkokoh persatuan nasional. Oke, setuju sih Pak. Kalau tadi kan kita membahas isu yang untuk debat gitu ya, yang penting untuk debat. Kemudian kalau yang sekarang nih isu yang menurut Bapak tunjuk tuh penting untuk dibenahi oleh kepala daerah terpilih, dan kenapa? Ya, isu-isu yang perlu perlu mendapatkan perhatian lebih ya, fokus lebih ya. Pertama saya kira adalah mengenal daerah, bahwa seorang calon pemimpin daerah itu harus sangat kenal dengan daerahnya. Tidak cukup hanya dengan bahwa di daerah saya ada sekian belas kecamatan, ada sekian desa gitu ya. Tapi tadi apa kekhasan dari masing-masing desa itu, ada persoalan apa dalam hal misalnya sosial ya, ekonomi, kemudian infrastruktur di tiap daerah itu. Jangan sampai kepala daerah kemudian ditanya ini masuk wilayah mana, nggak tahu. Nah itu kan berarti dia belum paham ya konteks daerahnya, sehingga dia harus sangat tahu. Ya, dia harus sangat tahu tentang kondisi daerahnya, persoalan-persoalan real apa yang dihadapi di tiap daerah itu. Nah, ini saya kira perlu menjadi perhatian dari semua kandidat Mbak Nina ya. Lalu yang kedua saya kira apa? Meluruskan ya nawa itu ya. Ya betul. Jadi kepala daerah itu yang mengabdi. Saya kira orang niatnya atau nawa itunya itu menjadi kepala daerah itu ya karena dia ingin melayani, bukan malah cari untung ya. Kalau cari untung ya mungkin pengusaha saja, karena sah kalau pengusaha cari profit kan ya. Tapi kalau kepala daerah ya tadi melayani ya dengan sepenuh hati. Ketika dia mendapatkan jabatan itu bukan sekedar menang, tapi ketika menang itu bagaimana dia membaktikan ya dirinya ya selama setidaknya 5 tahun memerintah itu untuk kepentingan masyarakat, untuk memajukan perekonomian ya, meningkatkan pembangunan dan jadi saya kira itu nawa itunya yang perlu diluruskan. Setuju Pak. Jadi paham dengan daerah dan niat yang terpenting Pak. Iya, betul. Iya. Sebagai kita nih Pak dari anak muda di momen pilkada ini, apalagi kan pasti banyak yang pertama kali memilih gitu ya Pak. Betul. Kira-kira apa sih menurut Bapak untuk anak muda ini yang bisa dilakukan di momen pilkada sekarang ini? Kira-kira begitu Pak.
Jadi tadi mungkin sedikit sudah saya singgung di depan ya Mbak Nina ya, bahwa profil pemilih sekarang saya kira tidak banyak berbeda dibanding dengan pemilu legislatif dan pilpres kemarin ya, yaitu sekitar 55% dari pemilih itu berasal dari kalangan generasi muda, terutama generasi Z dan milenial ya. Nah, artinya kalau 55% berarti itu sangat menentukan kemenangan dong. Betul. Kalau kemudian kita berasumsi bahwa 55% itu juga terdistribusi dalam pola yang sama di tiap daerah yang menyelenggarakan pilkada tadi ya, di seluruh Indonesia tadi ya, maka itu berarti mereka punya kans untuk menentukan hasil dari pemilihan atau pilkada seperti apa ya kan, karena 55%. Nah, oleh karena itu maka agar nanti para pemilih itu mampu berkontribusi signifikan ya terhadap bagaimana kemajuan daerah, memilih kepala daerah yang tepat, yang sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan daerah ya, maka mereka para pemilih muda ini harus menjadi pemilih yang benar-benar well informed, pemilih yang benar-benar mendapatkan informasi yang mencukupi terkait dengan apa hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang pemilih ketika dia harus memberikan pilihannya. Itu menjadi pemilih yang baik ya. Jadi PR untuk teman-teman muda ini adalah menjadi pemilih yang baik, yang bisa berkontribusi terhadap perbaikan kehidupan demokrasi maupun pembangunan di daerahnya. Lalu yang kedua, selain menjadi pemilih yang baik, yang terinformasikan ya, maka yang kedua, generasi muda sekarang sangat dibutuhkan Mbak untuk menjadi penyelenggara pemilu kan ya. Mereka bisa menjadi anggota PPS, KPPS ya. Mereka bisa menjadi pengawas pemilu. Nah, itu sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dan karena teman-teman muda ini masih giat, masih bugar gitu ya, maka diharapkan proses-proses itu bisa berjalan dengan lebih dinamis ya, ketika di handle tangan-tangan muda yang biasanya pikirannya masih sangat sangat fresh dan progresif gitu. Saya kira itu. Ternyata cukup besar ya Pak ya, 55% ya, pemilih dari anak muda. Ya. Jadi itulah kenapa menjadi cukup menentukan ya Mbak ya, dalam hasil pemilu atau pemilihan kepala daerah. Oke. Kemudian menuju 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Yeah. Setelah nanti momen pilkada selesai, kira-kira apa harapan Bapak untuk kepala daerah yang terpilih, harapannya sebagai apa ini ya, sebagai dosen atau sebagai warga negara gitu ya? Boleh sebagai dosen sebagai atau podcaster juga boleh. Nah, saya kira yang pertama adalah memenuhi janji ya Mbak. Jadi ketika sekarang masa kampanye kan, nanti para kandidat kepala daerah itu menyampaikan janji-janji mereka bahwa ketika nanti saya terpilih maka daerah ini akan saya perhatikan ya dalam hal kesejahteraan masyarakatnya bla bla bla. Jadi itu semoga terpenuhi ya selama mereka melaksanakan, selama mereka nanti setelah mendapatkan kemenangan dalam pilkada dan mereka memiliki otoritas untuk mewujudkan itu, maka semoga janji-janji yang dilaksanakan dalam kampanye itu juga nanti akan dipenuhi ya. Itu yang pertama. Dan ini mungkin akan resiprokal ya, bahwa proses pemenuhan janji ini akan bisa optimal kalau masyarakat juga kemudian rajin ngawal. Yang kemarin yang disampaikan apa selama kampanye, apa saja janji kampanyenya, misalnya A, B, C. Nah, masyarakat jangan-jangan kemudian lupa gitu kan ya, apa yang disampaikan. Nah, ini saya kira resiprokal. Jadi pemenuhan janji seorang calon kepala daerah terpilih itu akan lebih optimal kalau masyarakat juga kemudian mengawal. Betul. Gitu ya. Jadi selama ini memang sering terdapat kalau kita yang belajar demokrasi, belajar pemilu kan sering ada banyak kritik ya terhadap demokrasi pemilu ini kan bagian dari demokrasi prosedural ya. Bahwa dalam demokrasi prosedural itu dimaknai sebagai sebuah proses atau mekanisme untuk memilih pemimpin. Nah, namun kadang-kadang ketika kita menganggap pemilu itu menjadi satu hal yang penting dalam demokrasi, kemudian seringkali melupakan elemen-elemen yang lain dari demokrasi, misalnya partisipasi masyarakat di luar pemilu. Jadi setelah pemilu selesai nih, Mbak Nina ya, kan ada waktu 5 tahun tuh, iya, betul. ya toh, sekarang 2024, berarti 5 tahun lagi 2029. Nah, orang kadang ya masih banyak penyakit di sekitar kita. Kalau orang sudah datang ke TPS ngasih suara, ya sudah, berarti dia sudah merasa menjadi warga negara terbaik karena sudah melaksanakan
Ya, sementara 5 tahun ketika seseorang terpilih 2024, 5 tahun ini kan dia seorang kepala daerah harus melaksanakan janji-janji kampanyenya itu. Ya, dalam membangun daerah sesuai dengan yang dijanjikan, ya, dilaksanakan seoptimal mungkin. Nah, bagaimana seorang kepala daerah itu bisa melaksanakan janji-janji itu kalau tidak kemudian terus dikritisi oleh masyarakat, ya, didukung, disupport. Support itu kan tidak selalu harus yes man ya, artinya selalu mengatakan iya, tapi support itu juga bisa dalam bentuk berkritik, saran ya terhadap pembangunan di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira juga seorang kepala daerah terpilih harus punya quick win. Quick itu cepat ya, win itu menang secara cepat. Maksudnya apa? Maksudnya seorang kepala daerah yang terpilih itu harus dalam waktu yang singkat mampu membuktikan janji kampanyenya itu dalam waktu yang singkat. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan public trust. Jadi masyarakat menjadi percaya kan bahwa oh ya ternyata dia orang yang bisa dipegang komitmennya, bahwa kemarin janji ini ternyata sudah terrealisasi. Apapun monggo silakan dalam bentuk peningkatan layanan gitu kan, kemudian dalam bentuk inovasi itu menjadi hak dari kepala daerah saya kira ya. Tapi ketika itu sudah terlaksana, masyarakat kemudian mendapatkan manfaat dalam waktu yang singkat itu setelah dia terpilih. Nah ini saya kira akan menumbuhkan legitimasi ya, membutuhkan pengakuan masyarakat, dukungan masyarakat, sehingga selama 5 tahun ke depan beliau yang terpilih ini nanti akan melaksanakan tugas, maka partisipasi masyarakat dan dukungan masyarakat diharapkan akan bisa tinggi. Lalu yang ketiga, ini harus bisa merangkul semua ya. Jadi seorang kepala daerah itu ya dalam proses pemilu saya kira ya, itu kemudian kan sering muncul ketegangan ya Mbak ya, karena perbedaan pilihan gitu kan antara yang memilih A, memilih B. Nah ini barangkali tugas kepala daerah terpilih salah satunya nanti adalah untuk merangkum semua, karena ketika dia menjadi kepala daerah itu dia bukan hanya kepala daerahnya yang milih dia kan Mbak Dina toh, tapi menjadi kepala daerah dari seluruh masyarakat di mana dia. Artinya dia harus mengupayakan agar barangkali kemarin sempat muncul ketegangan ya, kemudian disharmoni sosial, nah itu bisa diperbaiki ya dalam ketika pemerintah itu merangkul dan merangkum semua pihak. Iya. Jadi tidak hanya bereuforia di momen pilkada, tapi betul, juga kawal terus sampai 5 tahun ya Pak? Iya, itu yang kadang-kadang terlupa ya. Jadi kita harus saling mengingatkan gitu ya, bahwa esensi demokrasi itu bukan hanya pemilu, tapi mengisi pemilu itu dengan terus mengawal program-program pemerintah ya, kita aktif berpartisipasi dalam memberikan gagasan kita. Itu saya kira juga bagian penting dari elemen demokrasi. Oke. Kemudian menuju yang terakhir nih Pak. Ya. Kalau tadi harapan untuk calon kepala daerah yang akan terpilih, yang terakhir ini pesan yang ingin disampaikan ke hipotesian di rumah sebagai pemilih dan penonton. Oke. Pesan ya untuk para hipotesian, saya kira hipotesian kita itu nggak hanya pemilih ya Pak ya, tapi para hipotesian itu juga para penyelenggara pemilu, ya toh. Saya kira ini juga perlu kita sampaikan ya. Selamat menjalankan tugas ya. Tahapan-tahapan itu kita berharap bahwa teman-teman penyelenggara, para hipotesian yang kebetulan menjadi penyelenggara pemilu di berbagai tingkat itu bisa melaksanakan tugasnya, diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu maupun pengawasan pemilu itu dengan baik dan lancar. Harapannya adalah ketika pemilu itu terselenggara dengan lancar, maka kualitas pemimpin yang dihasilkan dari pemilihan atau pemilu kada itu juga adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Itu yang pertama untuk para penyelenggara. Kemudian yang kedua, para hipotesian kita, yang merupakan bagian dari masyarakat pemilih atau voters ya Mbak Nina. Saya kira tadi mungkin sedikit sudah saya singgung di depan tadi, bahwa kita perlu menjadi pemilih yang aktif. Kita perlu cek, Mbak Nina sudah cek belum, sudah masuk dalam DPT belum? Ini kan sekarang sudah terfasilitasi oleh banyak aplikasi ya. Tinggal buka HP, kita buka misalnya cek DPT online, itu kita masukkan ini
NIK kita. Nanti akan langsung muncul kita nanti terdaftar untuk milih di mana, gitu kan, di TPS mana, itu sampai di situ ya. Jadi bagaimana negara melalui penyelenggara pemilu itu sudah berusaha agar hak-hak warga negara dalam memilih itu bisa seoptimal mungkin. Nah, jadi kita perlu aktif itu, kemudian kita juga harus mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya sehingga pengetahuan kita, wawasan kita sebelum hari H pemilu itu sudah mencukupi bagi kita untuk memilih secara rasional, ya, karena tentu semuanya yang terbaik, ya kan, dari calon-calon kandidat kepala daerah. Tapi di antara yang terbaik itu tentu kita bisa memastikan mana yang lebih sesuai dengan konteks daerah kita, mana yang lebih menguasai daerah kita, mana yang paling paham dengan persoalan real yang dihadapi oleh masyarakat. Saya kira dua hal itu ya Mbak ya, yang pertama untuk penyelenggara pemilu dan yang kedua untuk masyarakat pemilu. Mungkin itu Mbak Nina. Ya, kalau yang saya highlight banget tadi itu, kita sebagai pemilih jangan cuma milih tapi juga kawal ya Pak ya. Betul ya. Dan juga menjadi pemilih yang aktif, kita harus well informed terkait calon yang akan kita pilih, gitu ya teman-teman ya. Kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman hipotesian di balik layar? Ini Mbak mau nanya, sebenarnya gimana sih caranya biar anak muda itu bisa lebih melek politik terutama di pilkada ini? Soalnya kan sekarang ini waktunya kami anak-anak muda untuk turut andil di pemilihan, tapi masih banyak masyarakat tuh yang ngecap kalau anak-anak muda ini nggak melek politik. Iya. Langsung dijawab atau dikumpulkan? Boleh langsung Pak, silakan. Oke. Ya, jadi memang gini Mbak, yang namanya manusia itu nggak pernah bisa lepas dari politik itu dulu. Ya kan, apapun ya yang kita anggap sebagai sesuatu yang harus dihadapi dalam kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari politik. Ya, jadi kadang-kadang ya tidak semua ya Mbak ya, tapi kadang-kadang banyak anak-anak muda itu yang merasa ya politik itu kan sesuatu yang sifatnya rumit gitu kan ya Mbak ya. Bahkan ada juga yang mengatakan politik itu jahat dan lain sebagainya ya, karena menghalalkan kejahatan. Sebetulnya bukan itu, esensi dari politik itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi politik itu adalah hal yang dalam konteks dasarnya sangat mulia, gitu ya. Nah, yang kedua tadi kita tidak bisa menghindari politik, ya kan? Kita misalnya apa? Mungkin Mbak di sini masih ingat dulu waktu zonasi enggak? Ya toh, zonasi itu kan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, itu politik itu. Iya, sebetulnya itu adalah politik. Ketika kita menganggap bahwa itu kan urusan pembuat kebijakan, urusan orang-orang tua, itu kan yang ngaruh ke kita. Ya karena kebijakan zonasi itu maka berpengaruh ini, berpengaruh itu. Jadi sekali lagi kita tidak pernah bisa lepas dari politik. Harga BBM naik, turun dan sebagainya itu adalah bagian dari politik. Sehingga ada seorang penyair Jerman ya, saya lupa namanya, Bento namanya ya, yang mengatakan buta terburuk itu adalah buta politik, gitu ya. Buta terburuk adalah buta politik karena dia pada akhirnya menjadi korban politik ketika dia tidak paham dengan politik. Nah, oleh karena itu, mumpung masih muda dan anak muda ini kan begitu lahir itu di sebelahnya sudah ada HP yang terkoneksi dengan internet. Itulah kenapa dia disebut sebagai digital native, loh. Beda dengan masa saya ya, saya bikin skripsi saya dulu dengan mesin ketik, telok gitu. Nah sekarang apapun AI yang apapun itu akan bisa sangat membantu Anda dan bisa menjawab apapun pertanyaan Anda terkait politik. Nah oleh karena itu mumpung Anda masih muda ya, masih punya idealitas ya Mbak ya, anak-anak muda itu masih punya idealitas mewujudkan dunia politik itu Indonesia di masa datang itu seperti apa. Nah, mari kita perdalam pengetahuan kita tentang politik. Bagi mahasiswa yang kuliah di Visible ya barangkali bersyukur ya, karena materi-materi kuliahnya itu banyak yang terempet politik ya, tapi itu bukan berarti bahwa mahasiswa di luar Visible kemudian sama sekali tidak mendapatkan kesempatan Mbak ya, karena ketika seorang mahasiswa aktif dalam berbagai organisasi entah itu intrakampus maupun ekstrakampus kan sebetulnya di situ dia mau tidak mau terkait juga dengan politik. Salut kepada mahasiswa-mahasiswa di Jogja ya, dari universitas manapun
Mbak Nina kemarin ya. Dulu ada kejayaan memanggil 1, kejayaan memanggil 2, kemudian kejayaan kembali memanggil gitu kan. Nah itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya kita sangat sadar politik kok. Ya, oh ya walaupun kemudian pamfletnya itu lucu-lucu ya, walaupun skincare mahal tapi ya demi pemerintahan yang baik saya mau turun ke jalan, kan gitu ya kan. Tapi itu menurut saya masih menunjukkan bahwa kita masih punya realitas, bahwa oke lah sekarang banyak muncul kritik terhadap generasi muda yang maunya serba instan, kemudian ya ini agak nggak mengenakan juga mahasiswa disebut sebagai generasi, mohon maaf, generasi semangka gitu ya. Kok semangka stroberi ini atau yang agak rapuh dan sebagainya. Nah, saya kira itu bisa Anda lawan gitu kan ketika Anda memahami banyak tentang dunia politik. Nah, ketika Anda memahami dunia politik, tahu mekanismenya, berarti Anda sudah menjadi atau belajar menjadi warga negara yang baik yang tadi mengawal hasil pemilu itu bisa Anda lakukan. Orang yang nggak peduli dengan politik, orang yang tidak peduli dengan hasil pemilu, ya dia nggak mungkin akan bisa mengisi waktu jeda 5 tahun ini. Tapi ketika dia paham dengan politik, dia melihat, oh ternyata kebijakan yang ini akan berdampak apa terhadap kita, terhadap masyarakat misalnya. Nah itu saya kira yang mungkin bisa saya sampaikan ya Mbak ya untuk merespon pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir waktu dari hipotesis. Tadi pembahasannya juga sangat bagus banget ya, daging banget ya yang kita bahas hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Tunjung Sulaksono atas waktunya dan kesempatannya di episode kali ini. Langsung saja ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.